Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya berdialog dengan Uti Wetimina yang seharusnya yang berdialog pada hari ini, kali ini adalah Adirion. Namun Adirion mengundurkan diri dan Adirion mengutus gurunya untuk menghadapi Hasan Madura. Untuk mempersingkat waktu, apabila dalam video ini ada gangguan-gangguan yang tidak mengenakan, maksud saya adalah tentang gangguan jaringan dan seterusnya, kami mohon maaf kepada sahabat-sahabat sekalian yang menonton video ini. Dan kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada sahabat-sahabat yang telah mensubscribe channel ini, dan mudah-mudahan Anda diberikan hidayah oleh Allah dan juga diberikan kemudahan segala urusannya, dan juga Anda dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Dukung terus channel Hasan Madura bekerja sama dengan ISDN. Yuk saksikan jalannya dialog ini. Kang Yogi ya untuk mengelola timer ya. Ya, terima kasih sebelumnya Kang Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan siang kita, semangat sehat dan berkah untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Sang Holik pemilik alam semesta, dan terima kasih kembali kepada ISDN Media karena siang ini kita dipertemukan. Insya Allah, meskipun melalui pertemuan Zoom ini tidak mengurangi rasa saling menghormati dan menghargai di antara kita semua. ISDN kembali mengajak kita untuk menyimak dan berdiskusi dengan cara yang sehat, tanpa hujat, santun dan beradab, serta dewasa. Dewasa dengan kerangka berpikir, yaitu yang mau menerima perbedaan. Perbedaan setajam apapun pasti ada. Apalagi kita sama-sama memiliki pemikiran bahwa agama yang kita anut bersumber dari Yang Maha Esa. Namun ada banyak persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Maka itu kita berdiskusi untuk mencari ada pada siapa dan apa saja hukum-hukum yang benar yang diajarkan Sang Kuasa itu. Dan perbedaan itu bukan berarti membuka pintu kebebasan untuk saling menghujat dan mencaci, meskipun tidak ada toleransi untuk akidah. Marah, kesal, sangat wajar. Namun Indonesia memiliki satu kekuatan yang dimana semua warganya harus bernafas di dalam sila-silanya, yaitu Pancasila. Tidak ada kebenaran agama yang dibangun di atas sebuah fitnahan dan hujatan. Mari kita berdiskusi dengan cara ilmiah serta bertanya dan menjawab dengan sopan dan hormat. Jika dalam perjanjian baru Petrus mengatakan, apabila kamu diminta pertanggungjawaban tentang Kristus, maka sampaikanlah dengan lemah lembut. Begitupun dalam Islam tertulis, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Baik, untuk itu kami ingatkan bahwa diskusi ini diselenggarakan oleh ISDN Media, disiarkan secara langsung di YouTube resmi kami, ISDN Studio, dan dilangsungkan kembali oleh Farhan Muslim Channel, Nyam Nyam Channel, Uti Watimena Channel, Hasan Madura Channel. Kepada sahabat para netizen, berkenan kiranya untuk like dan subscribe, serta dipersilahkan berkomentar dengan santun. Apabila ada kritik, saran, atau berminat untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN, bisa melalui call center +1 463 600 9009. Mohon izin pula kami sampaikan bahwa ISDN memiliki program-program, yaitu diantaranya ada Iqra, Tadarus,
Lalu ada mengaji bersama untuk saudara-saudara muslim setiap malam Jumat atau hari Kamis, dialog mualaf, gramatika Al-Quran, dan semuanya bisa diakses di link Zoom ISDN ini. Terima kasih pula kepada para partisipan di dalam Zoom ini, dan salam kenal serta hormat kepada sahabat-sahabat di live chat YouTube. Salam kenal dari kami semuanya. Selamat menyimak diskusi. Dan kepada para partisipan di sesi terakhir, kami akan berkesempatan untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu narasumber siang ini. Baik, sahabat-sahabat semuanya, siang ini akan kita simak bersama diskusi lintas agama. Maka itu kita tampilkan narasumber kita pada siang hari ini. Dari Kristen ada Ibu Uti Watimena. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Iya, iya, terima kasih. Siap, terima kasih Ibu. Kemudian narasumber dari Muslim ada Bapak Hasan Madura. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk siang ini diskusi kita bertema bahasan korban atau kurbanot menurut pandangan Islam dan Kristen. Begitu kiranya Ibu Uti dan Bapak Hasan Madura sudah mengetahui untuk tema siang ini. Ya. Iya, terima kasih. Dan Ibu juga sudah mendapatkan rundown ya untuk siang ini. Ya. Apa itu rundown? Rundown susunan acaranya. Oh ya. Susunannya, iya, terima kasih Ibu Uti. Namun sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ibu narasumber, saya akan mengingatkan bahwa diskusi ini akan berlangsung selama 2,5 jam ke depan dengan teknis 5 sesi, yaitu 1,5 jam waktunya untuk Bapak Ibu berdiskusi produktif 2 arah, meliputi opening statement 5 menit untuk masing-masing narasumber, bertanya dan menjawab antar narasumber, sesi battle ada 20 menit, closing statement dengan durasi waktu 7 menit dari masing-masing narasumber. Dan terakhir ada tanya jawab partisipan kepada narasumber. Baik, untuk itu kita melangkah ke opening statement dengan maksud menghormati kepada Ibu Uti. Mangga, untuk pertama kali kami persilahkan Akang Hasan Madura untuk melakukan opening statement. Mangga Akang, waktunya 5 menit dari sekarang. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tawassalna bi syai'at al-ilmi wal talaqatin masih kepada sang guru dia kami asmat lepas kepada Ibu di juga partisipan Zoom juga yang nonton di channel yang sebelumnya. Saya turun dari Maaf Bapak Hasan Madura. Bapak Hasan Madura, mohon maaf. Timernya kami stop dulu. Suara Bapak putus-putus, Bapak. Timernya kami stop dulu. Halo, ya, ini jelas. Masih putus-putus, Bapak. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah. Mangga, timer kami lanjut kembali. Bapak dipersilakan untuk melanjutkan opening statement. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Salam hormat kepada semua guru di
di ESDN dan juga kepada Uti Wamina Kaptur salam hormat, dan juga kepada semua yang menonton di channel-channel muslim lainnya. Kalau kita bicara tentang korbanot dalam bentuk jamaknya, tentu saja ini ada hubungan dengan mulai Nabi Adam sampai Ibrahim dan para nabi, dan dari Nabi Ibrahim kemudian kepada Nabi Ishaq dan Nabi Ma'ad yang akhirnya juga. Nggak ngerti bicara apa, putus-putus. Sebentar Bapak. Iya. Bapak Hasan Madura, sebentar. Bisa dikondisikan kembali, Bapak, suaranya putus-putus lagi. Maaf, timernya mohon di stop dulu, Akang. Halo. Ya. Ini parahnya. Masih, Bapak. Masih. Yes. Ini sibuk. Bagaimana, Bapak? Ya. Ini tambah parah, Bapak. Gimana ya? Memang jaringan kayak ini. Iya. Halo. Iya, mangga. Ulang ya. Ulang dari awal. Ulang dari awal. Boleh supaya openingnya tersampaikan oleh Ibu Uti. Ibu Uti setuju kiranya untuk diulang? Iya, biar. Coba Ya. kalau recordingnya di stop gimana? Oh, recordingnya stop ya. Coba. Recording stopped. Halo. Iya, mangga dilanjut, Bapak. Dari awal aja ya. Boleh. Apa dari ini? Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada semua kru SDN dan juga yang terhormat Ibu Uti Watimina dan semua partisipan yang ada di Zoom ini, baik yang ada di channel maupun yang di Zoom ini maksud saya. Tema malam ini adalah kurban atau kurbanut dalam bentuk jamaknya. Kalau kita bicara tentang kurban, tentu saja kita tidak lepas dari mulai sejak Nabi Adam, juga Nabi Ibrahim, dan juga hingga Nabi Ibrahim ini adalah bapak segala para nabi, sehingga turun kepada Israel dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menurut agama Kristen yang saya ketahui, yang dikorbankan adalah Ishak juga, tetapi kalau di dalam versi Islam yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Nah, semua ini persamaannya adalah baik Ishak maupun Ismail, keduanya tidak ada yang disembelih. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan binatang. Korban dalam Islam ada istilah, ada beberapa sebenarnya. Yang pertama disebut dengan korban yang dirayakan di dalam hari raya Idul Id, yaitu Idul Adha, dan juga ada yang sebagian disebut dengan dam. Dam ini juga berkaitan dengan penyembelihan binatang. Sedangkan dam ini ada beberapa yang disebut dengan fidyah tebusan, kafarah sebagai penghapus, hadyuh sebagai pemberian. Nah, untuk Idul Kurban itu sendiri tertera di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, kalau nggak salah di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Maka yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga ada di dalam surat Al-Hajj 34 sampai ayat yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة جعلنا مساقا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang kurban menurut pandangan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya melihat timernya tinggal 3 detik, maka saya hentikan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan selayaknya Ibu Bapak narasumber selalu melihat pada timer ya, supaya mengefektifkan argumen apa yang akan disampaikan. Baik, untuk berikutnya kami persilahkan kepada Ibu Uti untuk melakukan opening statement. Ibu, mangga dipersilahkan, waktunya 5 menit mulai dari Ibu berbicara. Ya, salam kebenaran. Nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat siang teman-teman, selamat hari Sabtu, selamat menikmati hari libur ya untuk yang sedang menikmatinya. Pada siang hari ini saya menyanggupi, atau saya sebetulnya menggantikan ya, harusnya hari ini Pak Aderion ya, tetapi Pak Aderionnya tidak berhalangan, jadi saya yang menggantikannya. Adapun judulnya saya sanggupi karena saya berpikir bahwa yang akan dibicarakan itu adalah mengenai darah ya, karena kalau ada korban darah, kami semua orang Kristen akan akan langsung menuju kepada, akan direferinya, atau maksudnya akan dirujuk kepada satu oknum yang adalah anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, adanya pengorbanan darah di dalam tempat kami itu bukannya hanya sekedar ritual-ritual, tetapi adanya pengorbanan darah atau pertumpahan darah atau darah-darah itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting, yang sangat krusial, dan itu telah membuat orang-orang Kristen memperoleh hidup yang kekal. Karena orang Kristen mereka memperoleh hidup yang kekal asal mereka menerima darah tebusan anak domba Allah itu. Nah, jadi kalau di Kristen, soal darah penebusan ini merupakan hal yang pokok, hal yang utama di dalam kekristenan. Adapun di dalam peristiwa Abraham ketika dia mengorbankan Ishak ya, kalau di Islam dikatakan Ismail, tetapi yang sebenarnya yang terjadi karena tercatat di dalam sejarah dan peristiwa awalnya adalah bahwa Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan gitu. Karena apa? Ishak yang dikorbankan karena Ishaklah yang merupakan anak perjanjian sesuai dengan perjanjian Elohim kepada Abraham. Dari keturunan Ishak inilah akan lahir bangsa Israel, dan di dalam bangsa Israel inilah akan lahir penebus gitu loh. Jadi kalau di Kristen ya, soal Abraham ini bukanlah cuma cerita sepotong lalu ditemplokin ke situ, tetapi ini merupakan satu gambaran, satu peristiwa yang berkronologis, yang sangkut menyangkut, dan merupakan satu pesan peristiwa yang merupakan gambaran bahwa Elohim akan memberikan persembahan darahnya menggantikan Ishak yang harusnya dimatikan gitu loh. Seharusnya Ishak yang mati menjadi korban itu, tetapi karena ketika itu Ishak sudah siap mau dikorbankan, Elohim memberikan seekor anak domba. Nah, ini bukanlah merupakan cerita yang seperti itu saja, tetapi ini merupakan gambaran bahwa anak domba Allah itulah yang akan menyelamatkan Ishak yang anak domba Allah. Sebentar. Anak domba Allah itulah yang akan menyelamatkan dosa seluruh isi dunia. Sama seperti gambaran Ishak yang selamat karena ada anak domba Allah yang digantikan gitu loh. Dan hal ini terus berlangsung pada masa Nabi Musa, soal pengorbanan hewan-hewan, darahnya yang terpercik, darahnya yang diambil, itu berlanjut terus sampai akhirnya datanglah Yesus
dia menyerahkan darahnya yang kudus itu, disitulah puncak dari semua peristiwa dan kronologis yang telah digambarkan selama berabad-abad, ratusan tahun setelah itu. Ya, jadi di dalam kekristenan darah itu bukan cuma merupakan ritual, tetapi darah itulah pangkal keselamatan, dan itu sudah disosialisasikan oleh Abraham, Ishak, oleh Musa, dan oleh semua gitu loh. Ya, ketika Musa itu, ketika dia mau membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka juga orang Israel itu diperintahkan untuk memotong hewan-hewan korban-korban, lalu darahnya dioleskan di depan pintu rumah mereka. Nah, ini juga adalah gambaran ketika malaikat Tuhan lewat untuk mencabut nyawa anak-anak sulung Israel, mereka tidak mencabut nyawa untuk mencabut anak-anak sulung di tanah Mesir itu. Mereka malaikat itu tidak mencabut nyawa orang-orang Israel, anak sulung Israel, karena ada darah yang teroles di depan pintu mereka. Ini sudah digambarkan begitu lama pada saat itu untuk menggambarkan bahwa Yesuslah korban anak darah domba itu yang sebenarnya, yang menyelamatkan orang dari dosa mereka. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu sudah memanfaatkan waktu opening di diskusi ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu narasumber, sekarang kita masuk di sesi bertanya dan menjawab. Kembali sekedar mengingatkan tata tertib di sesi ini. Sesi tanya jawab akan saya pandu, baik itu bertanya dan menjawab. Narasumber akan diberi waktu 1 menit untuk bertanya dan 5 menit untuk menjawab. Tidak dibenarkan memotong pemaparan narasumber saat bertanya atau sedang menjawab, dan agar memanfaatkan waktu, mohon kiranya melihat pada timer pada layar Zoom. Supaya diskusi menjadi baik, kiranya selalu bersandarkan pada dalil atau kitab suci, dan insya Allah kami akan dibantu oleh Akang Yogi untuk menampilkan ayat atau kitab suci yang Ibu Bapak butuhkan. Waktu dimulai ketika narasumber mulai berbicara. Para narasumber tidak diperkenankan memberi pertanyaan dan jawaban yang menyerang agama satu dan lainnya, menyerang kitab suci, menyerang sesembahan, dan menyerang pribadi, baik itu nama, daerah, atau apapun. Pertanyaan dan jawaban selayaknya seputar tema, yang mana tema pada siang hari ini saya ingatkan kembali, korban atau korbanot menurut pandangan Islam dan Kristen. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan menghentikan pemaparan dari masing-masing narasumber ketika waktu yang telah ditentukan berakhir. Mangga, untuk bertanya pertama kali kami berikan kesempatan kepada Ibu Uti. Waktunya 1 menit bertanya kepada Bapak Hasan. Dipersilahkan Ibu. Ya, saya mau bertanya, apa makna korban di setiap tahun di Idul Adha bagi umat muslim selama ini? Itu pertanyaan saya. Apa makna, apa yang sedang diperingati di hari raya Idul Adha itu? Ya, itu saja Ibu. Ibu Uti, satu ya. Itu saja. Iya, mangga. Terima kasih Ibu Uti yang sudah memberikan pertanyaan kepada Bapak Hasan. Kiranya sudah bisa ditangkap pertanyaannya oleh Bapak Hasan. Kemudian kami persilahkan kepada Bapak Hasan menjawab. Waktunya 5 menit dari sekarang. Dipersilahkan Bapak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan Islam, kalimat kalau dalam segi bahasa korban itu akar katanya adalah qorib, yang berarti itu dekat. Artinya korban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita itu berkorban agar supaya kita itu bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu korban. Nah, dalam korban itu sendiri, kalau kita lihat dalam dalam istilah Yahudinya, korban ini atau korbanot ini dipersembahkan atau makan minyak buah-buahan yang dipersembahkan di misbah gitu. Ini di misbah, beda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen gitu. Sedangkan di dalam Islam, korban ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, anak sematawayangnya untuk dikorbankan kepada Allah, maka
maka Nabi Ibrahim dengan ikhlas, dengan rela mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Nabi Ibrahim alaihissalam ini selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas, di dalam yang seperti yang saya paparkan tadi di opening tadi, yang saya sebutkan ininya aja ya, terjemahnya aja ya. Di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Atau ini disebut dengan adam. Adam ini penebusan atau bayar fidyah. Ini karena di dalam versi itu ada adam. Adam ini disebut dengan fidyah, tebusan. Jika misalkan ada seseorang, dia itu melakukan kesalahan atas kewajiban yang ia lakukan, maka wajib membayar dam. Ini selaras dengan yang disebut dengan orang Yahudi korbanot gitu loh. Dia itu menebus kesalahan. Ini di dalam Islam disebut dengan dam. Nah, jika merujuk kepada kurban itu sendiri di Idul Adha, fa idza amintum famanittama'a bil umrati ila haji, itu tentang haji. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, itu juga tentang dam. Nah, ketika berbicara tentang kurban, maka di dalam Islam fasholli li rabbika wanhar. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 itu, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil, salah satu dalil di dalam Al-Qur'an tentang kurban. Juga di dalam surat Al-Hajj 34-35, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahinatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahul aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dan ayat selanjutnya mengatakan, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezekinya yang kami karuniakan kepada mereka. Nah, hal ini berkaitan dengan korban. Nah, korban di sini adalah bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengorbanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan yang berkorban untuk kita, tetapi kitalah yang harus berkorban untuk Tuhan, gitu loh. Nah, ketika Tuhan yang berkorban untuk kita, maka itu artinya Tuhan membutuhkan saya, gitu loh. Tetapi kalau saya yang memberikan korban, maka sayalah yang membutuhkan Tuhan. Jadi mustahil kalau Tuhan itu membutuhkan manusia, gitu loh. Yang jelas manusia inilah pasti membutuhkan Tuhan. Itulah manusia diharuskan berkorban. Begitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hasan sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ibu Uti. Untuk berikutnya, Bapak bersiap-siap untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Uti, karena saya akan meminta izin kepada Bapak untuk mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua bahwa diskusi ini diselenggarakan oleh ISDN Media dan disiarkan secara langsung di YouTube resmi kami, yaitu ISDN Studio, dan dilangsungkan kembali oleh Farhan Muslim Channel, Nyam Nyam Channel, Uti Watimena Channel, Hasan Madura Channel. Apabila ada kritik, saran, atau berminat untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN ini, bisa melalui call center 1 463 600 9009.
berikutnya kami sampaikan bahwa ISDN juga memiliki banyak program-program yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan semuanya bisa diakses di link Zoom ISDN yang tidak berubah ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat partisipan dan juga sahabat-sahabat di live chat YouTube. Selamat menikmati diskusi, dan kami sampaikan kembali bahwa kami ingatkan bahwa nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat ada diskusi yang paling dan pastinya akan menarik antara tandem antara Bapak Satria Muslim beserta Bapak Effendi Farhan melawan Bapak Herman Hiers dan juga Bapak Rudi Yohanes. Jangan dilewatkan karena pastinya akan seru teman-teman. Baik, untuk berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Hasan Madura memberikan pertanyaan kepada Ibu Uti. Waktunya 1 menit, dipersilahkan Bapak. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita lihat dari pelaksanaan korbanot di Yahudi, dia itu adalah orang Yahudi ini jika melakukan kesalahan itu mempersembahkan korban ini kepada Tuhan, kan begitu, bukan terbalik gitu. Nah, kalau saya lihat di dalam ajaran Kristen itu Tuhan yang mengorbankan diri untuk manusia. Ini kan terbalik. Nah, menurut Bu Uti, apakah Tuhan itu butuh kepada manusia gitu, atau manusia yang butuh kepada Tuhan gitu? Menurut pandangan Bu Uti ini apa? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hasan sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu Uti. Untuk berikutnya kami persilakan kepada Ibu Uti untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hasan. Waktunya 5 menit. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ini pertanyaan yang harus dibuka ya, harus dijabarkan, harus digambarkan gitu. Karena dari awal sendiri sudah salah gitu kan. Karena kenapa saya mengatakan sudah salah? Karena di dalam Quran dicatat yang dikorbankan itu adalah Ismail ya, tetapi itu ya nggak apa-apa, itu kan cerita dari Al-Quran, itu silakan saja. Kalau yang dikatakan yang dikorbankan itu adalah Ismail, tetapi data empiris, data sejarahnya tidak berkata seperti itu. Ya, data sejarahnya ya, kejadian di lapangan, fakta di lapangan berkata bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak gitu. Lagi pula Ishak itu ya menjadi anak perjanjian itu ada kronologisnya dan ada maksudnya untuk kedepannya gitu. Jadi peristiwa tentang Abraham itu bukanlah peristiwa yang nomplok satu di situ lalu tidak ada sangkut paut dengan yang lain. Karena dari Ishaklah, keturunan Ishaklah telah lahir bangsa Israel, dan dari Israel inilah yang dikatakan sebagai anak perjanjian ya. Dialah anak perjanjian, dialah itu yang di dalam Keluaran ya, coba saya lihat ya, di dalam Keluaran 24 gitu ya, 24 ayat 8 itu dia adalah anak perjanjian yang akan dari keturunan dialah akan lahir penebus itu. Nah, ini satu paket untuk bangsa Israel ya, satu paket untuk orang Yahudi dari perjalanan sejarahnya. Jadi ketika Bapak mengatakan apakah Tuhan mengorbankan diri untuk manusia, nah ini dia, saya mau kasih tahu ya, apakah Tuhan mengorbankan diri untuk manusia? Sejak awal sudah dikasih tahu ya, di bangsa Israel itu pada peristiwa Ishak itu dia sudah dikasih tahu, sudah disosialisasikan, sudah dinubuatkan bahwa Ishak akan selamat, orang Israel itu akan selamat dengan digantinya Ishak itu yang harusnya dikorbankan, yang harus mati, tetapi yang diganti adalah anak darah domba, ya kan? Nah, darah domba itu, Yesus itu sekarang dia disebut anak domba Allah. Nah, dialah itu yang dimaksudkan, dialah itu yang disosialisasikan selama berabad-abad. Memang dia, Yesus itulah yang harus mati. Kenapa dikatakan bahwa apakah Tuhan mengorbankan diri untuk manusia? Loh, udah dikasih tahu dari awal. Kenapa dia harus mati? Nah, karena dosa itu, semua dosa harus dihukum. Tetapi masalahnya Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang selamat. Tetapi masalahnya adalah Tuhan mengasihi seluruh isi dunia ini. Ya,
Sudah, kalau dia mengasihi seluruh isi dunia ini, tetapi dia harus menghukum semua orang yang berbuat dosa itu, apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya otoritas penjalan atau pelaksana dari semua hukum-hukum yang telah dia tetapkan. Ketika dia menetapkan bahwa dosa harus dihukum, ya nggak bisa. Dialah harus menjadi panutan pertama, harus menjalani hukum itu. Itu artinya tidak ada satupun manusia yang diciptakan ini yang akan selamat. Yang dia kasihi akan selamat. Ya, tidak ada jalan lain caranya selain dengan mengambil kutuk dosa itu. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini paketnya kami, Pak. Ya, jadi kalau misalnya di Muslim cerita-cerita tentang Ismail, tetapi nggak tahu latar belakangnya, nggak tahu maknanya dari kejadian itu, nggak ada peristiwa kelanjutannya gitu loh. Nah, kalau di kami Ishak itu anak perjanjian, dari dialah akan turun akan seorang tunas Daud yang akan membebaskan bangsanya itu dari kutuk dosa mereka. Dialah anak domba Allah itu yang menggantikan kedudukan Ishak yang harus dikorbankan itu. Yesus itulah. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, Tuhan mengorbankan diri untuk manusia, ya memang iya. Ya, kenapa? Karena dia harus menghukum dosa. Tetapi masalahnya orang yang dihukum itu semua harus masuk neraka, dan dia mengasihi orang itu. Akhirnya dia mengambil kutuk dosa itu dengan mengirimkan firman-Nya yang telah menjadi manusia itu untuk mati di kayu salib, untuk menanggung semua kutuk dosa itu. Nah, dan di dalam kematiannya di kayu salib itu, orang-orang yang percaya kepadanya akan selamat. Itu jalannya. Kalau ada jalan yang lain untuk manusia bisa diselamatkan, Tuhan Yesus itu nggak perlu datang dari sorga turun gitu loh. Nggak ada jalannya selain begitu. Nggak perlu harus capek-capek Tuhan harus menjadi manusia, bahkan merendahkan diri dan mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Ini semua semata-mata karena besar kasih-Nya. Berbeda dengan di tempat Bapa. Tempat Bapa mengatakan Tuhan Bapa Maha Kasih, Maha Penyayang, tetapi tak satu pun tercatat karyanya untuk menyelamatkan Bapa. Boleh dibilang kalau Bapa selamat karena perbuatan Bapa sendiri. Baik. Terima kasih Ibu sudah memanfaatkan waktu untuk menjawab atas pertanyaan Bapak Hasan. Kembali kami persilahkan Ibu untuk memberikan pertanyaan, waktunya 1 menit kepada Bapak Hasan. Dipersilahkan Ibu. Ya, Al-Quran mencatat bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail, dan itu juga ceritanya hanya sepotong seperti itu gitu kan. Tidak ada perjanjian Abraham dengan Allah gitu kan, tidak ada perjanjian Abraham dengan Allah. Apa maksudnya bahwa Ibrahim itu harus dikorbankan? Apa latar belakangnya? Apa tujuannya Ibrahim itu harus dikorbankan? Kan tidak tertera gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak saya hanya meminta gitu ya, karena di dalam Al-Quran kan dikatakan Ismail lah yang menjadi korban gitu. Nah, sekarang apa maknanya? Kenapa Ismail yang dijadikan korban gitu? Untuk apa mengorbankan Ismail gitu? Ya, untuk apa? Latar belakangnya di Abraham itu apa gitu? Cerita ini berlatar belakang apa gitu? Itu saja. Baik. Sudah Ibu? Ya. Iya, terima kasih sudah memberikan pertanyaan untuk Bapak Hasan Madura. Berikutnya kami persilakan Bapak Hasan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Uti. Waktunya 5 menit dari sekarang. Dipersilakan Bapak. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Kalau Bu Uti baca di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100 sampai 113, di situ jelas dijelaskan kronologisnya, mulai Nabi Ibrahim berdoa memohon putra dan segalanya. Saya bacakan terjemah. Ya Tuhan, anugerahlah kepada seorang anak yang termasuk orang-orang yang soal ini. Nabi Ibrahim belum punya anak tuh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Kemudian lahirlah seorang anak di sini bernama Ismail gitu loh. Ini anak pertama, dan kemudian maka tatkala itu sampai pada usia sanggup, barulah bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka anak ini menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, di sini
jelas kronologinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini punya anak pertama, yakni anak tunggal, yaitu Ismail saja, maka Allah menguji Nabi Ibrahim agar supaya mengorbankan anaknya. Gitu. Ini jelas di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 113 ini kronologisnya sudah jelas. Nah, kalau saya baca lagi Bu, di dalam kejadian baik itu kejadian 16 17 yang menjadi rujukan Ibu, ketika saya baca penyebutan nama Ishak dalam Bible secara tata bahasa kualitasnya ini menurut saja hanya sejenis ayat sisipan saja, sudah mengalami distorsi menurut pandangan saya Bu. Kenapa? Nabi Ibrahim dan Sarah dari daerah yang sama ini Bu, sampai umur 80 tahun Nabi Ibrahim ini belum dikaruniai anak. Sarah membunuh agar menikahi Hajar. Itu di ayat yang 1 sampai kejadian 16 kalau nggak salah ya. Maka kemudian lahirlah Ismail saat Ibrahim berumur 86 tahun. Nah, sedangkan Ishak ini saat Abraham ini berumur 100 tahun. Nah, selisih antara antara Ismail dengan Ishak ini 14 tahun Bu. Coba Anda bayangkan Bu, 14 tahun. Artinya ketika kita mengacu kepada Al-Quran, sesudah Ismail ini mencapai akil balik, maka dia itu Allah berfirman agar supaya menguji Nabi Ibrahim agar supaya mengorbankan anaknya. Ini serasi dengan apa yang ada di Bible. Seandainya misalkan justru ketika ada kalimat Ishak di dalam Bible itu sendiri, itu sebenarnya menambah kontradiksi di dalam kitab suci Anda sendiri Bu. Gitu. Seharusnya kalau misalkan ketika menyebut anak tunggal tanpa memberi nama, tanpa menyisipkan nama Ishak, ini sebenarnya sudah bagus gitu loh. Tapi berhubung ada sisipan nama Ishak, maka di sini menjadi kontradiksi karena di situ disebut anak tunggal. Kalau anak tunggal ini adalah satu-satunya anak Ibrahim, yaitu yang paling tua. Menurut saya yang paling tua adalah Ismail, bukan Ishak. Ketika Ishak dikatakan anak tunggal, maka ini termasuk ada membuat kontradiksi di dalam Bible Anda sendiri Bu. Nah, 1 tahun kemudian itu lahir Ishak. Artinya ketika Abraham itu berumur 100 tahun. Umur 102. Dan 2 tahun kemudian Nabi Ibrahim mengadakan perjamuan besar untuk menyapi Ishak. Nah, ketika Ishak berumur 2 tahun, maka Ismail sudah berumur 16 tahun ini Bu. Ini menurut Bible Ibu sendiri loh. Ketika Ishak umur 2 tahun, Nabi Ismail sudah umur 16 tahun Bu gitu. Pada saat ini Sarah cemburu. Pada kondisi Ismail umur 16 tahun ini Sarah cemburu sehingga minta Hajar diusir, maka Ismail dan ibunya pergi gitu loh. Itu dalam Kejadian 22 ayat 2 yang dikatakan seperti itu. Ada nama Ishak yang dikorbankan ini adalah menjadi rujukan Kristen. Satu-satunya ayat yang menjadi rujukan Kristen adalah ayat yang tadi gitu loh. Satu-satunya. Dalam kalimat itu sudah sempurna jika tidak ada misalkan kalimat Ishak gitu loh. Karena kalimat Ishak ini hanya membuat kontradiksi daripada ayat itu. Ketika dikatakan misalkan ya anak tunggal Abraham. Sebenarnya Abraham sudah tahu siapa anak tunggalnya gitu. Ketika disisipkan kalimat Ishak di sini, maka kalimat inilah yang membuat kontradiksi di dalam kitab itu sendiri gitu. Nah, siapa yang menyisipkan ayat ini? Apa Abraham tidak tahu anak tunggalnya siapa? Saya aja tahu Bu, sebagai umat Islam, anak tunggal Abraham adalah Ismail gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hasan sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Bapak untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Uti. Waktunya 1 menit, dipersilahkan Akang. Oke, Ibu tadi mengatakan bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Itu pengorbanan ke manusia kepada Tuhan. Nah, sedangkan begini Bu, ini semuanya itu manusia yang berkorban untuk Tuhan. Tetapi kenapa orang Kristen malah terbalik gitu loh? Malah Tuhan yang berkorban untuk manusia. Seakan-akan Tuhan di dalam konsep Ibu ini adalah Tuhan itu lebih rendah derajatnya daripada manusia karena Tuhan butuh manusia gitu. Kalau di dalam Islam, kalau dari Islam maupun Yahudi, manusia yang berkorban untuk Tuhan, kan begitu Bu. Itu aja pertanyaannya gitu loh.
Baik, terima kasih. Ibu Uti, Ya, pertanyaan ya sebentar Ibu. Pertanyaan dari Bapak Hasan Madura sudah bisa ditangkap ya Ibu ya? ya. Iya, tetapi sebelumnya mohon izin dulu Ibu, kami akan menyampaikan bahwa diskusi ini diselenggarakan oleh ISDN Media, disiarkan secara langsung di YouTube resmi kami ISDN Studio, dan dilangsungkan kembali oleh Farhan Muslim Channel, Nyom Nyom Channel, Uti Watimena Channel, Hasan Madura Channel. Kepada sahabat-sahabat, kiranya bisa berkomentar dengan santun. Apabila ada saran, kritik atau berminat untuk menjadi narasumber, bisa melalui call center +1 463 600 9009. Kami ingatkan, nanti malam ada tandem paling menarik, insya Allah ada Akang Satria Muslim bersama Akang Farhan melawan Bapak Herman dan juga Bapak Rudi. Untuk sahabat-sahabat, berkenan kiranya untuk simpan dan mengakses link Zoom ISDN ini karena banyak ilmu-ilmu dan juga pelajaran agama yang akan kita dapati. Terima kasih. Untuk berikutnya kami persilakan kepada Ibu Uti untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hasan Madura. Dipersilakan, waktunya 5 menit Ibu. Ya, ya. Pertanyaan tadi apa? Manusia yang berkorban untuk Tuhan. Ya, semua ya, baik Yahudi, ya begini Bu, baik Yahudi maupun Islam itu manusia yang berkorban untuk Tuhan. Ya. Karena manusia lebih rendah daripada Tuhan gitu loh. Ya. Dalam Kristen malah kebalik gitu loh. Ya. Baik. Ya, tetapi sebelum jawab itu saya mau menyanggah tadi ya, yang pertama ya, saya akan jawab itu nanti sedikit lagi. Jadi begini Pak ya, Al-Quran mengklaim bahwa yang ditulis di dalam Al-Quran itu adalah Ibrahim yang adalah sama dengan Tuhan kami gitu, dengan Abraham yang di tempat kami. Tetapi Alkitab telah menulis bahwa apa yang diterangkan di dalam Al-Quran itu tidak sama sekali, beda ya, hanya serupa tetapi tidak sama ya. Sama sekali tidak sama, karena di situ dikatakan bahwa Abraham itu yang dipersembahkan adalah Ismail. Lalu di situ juga dikatakan bahwa Abraham itu ada ya, dicerita tentang Abraham itu, yang Abraham itu dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala lalu tidak mati gitu kan. Lalu Abraham itu dia membangun Ka'bah gitu kan. Lalu ini sebetulnya adalah versi dari Al-Quran sendiri ya, versi dari Al-Quran sendiri. Saya tidak tahu kejadian yang data empirisnya itu pernah terjadi seperti itu atau tidak, karena di dalam Alkitab justru Alkitab itu juga adalah sejarah. Jadi kalau kita mau pada kejadian yang sebenarnya adalah Abraham di tempat di perjanjian lama gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mengatakan bahwa bukan Ismail yang menjadi anak sulung? Kan tadi saya sudah mengatakan bahwa anak perjanjian itu adalah Ismail. Di dalam di dalam Kejadian 22 ayat 2, saya coba bukakan ya. Sini, di dalam Kejadian 17 tadi ya. Sebentar, Kejadian 17. Abraham bahkan pernah meminta ya, tolonglah Ismail supaya dia yang menjadi anak perjanjian itu. Tetapi Elohim tidak mau ya. Elohim tetap mengatakan anak yang dijanjikan itu, anak yang merupakan keturunan yang akan lahir bangsa Israel itu adalah dari keturunan Sarah, dari buah kandung Sarah gitu loh. Ya, di Kejadian, sebentar saya cari ini, ada Kejadian 17. Tolong dibuka dong Kejadian 17, tolong dimatikan dulu ininya. Timernya. Ya, timernya Timernya di stop 17 ayat 18. Ya. Kejadian. Ya, silakan. Nah, ini ya. Udah ya. Allah ya. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi memang pernah Abraham juga meminta supaya yang menjadi yang disebut anak sulung itu, anak perjanjian itu adalah Ismail. Ya, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, ini berdasarkan maksud dan kehendak Tuhan, berdasarkan planning Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar cerita gambaran begitu, enggak, ini ada kelanjutannya, berlangsung terus.
Ya, lalu tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini. Itulah sebabnya walaupun Ismail sudah lahir ya, itu enggak dianggap, dia tidak dianggap sebagai anak perjanjian ya. Di dalam kejadian tadi 17 ya, kejadian 22 saya buka lagi ya. Di dalam kejadian 22 itu dikatakan, bentar. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ya, jadi sama sekali ya, karena Ismail bukanlah dia yang merupakan rencana Allah, yang nggak dianggap menjadi anak tunggal. Walaupun secara biologis memang Ismail adalah anak yang lahir duluan. Tetapi untuk bicara tentang perjanjian, dialah Ishak itu. Ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, jadi Alkitab dengan jelas mencatat bahwa yang dikorbankan itu Ishak. Nah, kalau di Al-Quran mengatakan Ismail, ya itu terserah. Tetapi masalahnya itu perkataan Tuhan. Kita harusnya berpikir bagaimana perkataan Tuhan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid gitu loh. Bukti validnya menyatakan ini adalah Ishak. Ya, ini adalah Ishak dan tidak bisa ditemukan di tempat sejarah manapun ada Ismail yang dikorbankan gitu loh. Itu pertanyaan saya yang sangat-sangat krusial gitu. Nah, sekarang tadi pertanyaan Bapak tadi apa ya? Tadi Bapak bertanya, kenapa manusia yang berkorban untuk Tuhan? Nggak ada manusia yang berkorban untuk Tuhan. Tuhan nggak butuh pengorbanan manusia. Ya, yang Ishak dan Ismail kata Bapak sendiri juga akhirnya nggak dikorbankan. Nggak ada manusia yang rela yang ini mengorbankan diri untuk Tuhan tuh nggak ada. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu sudah memanfaatkan waktu. Kami ingatkan sekali lagi Ibu ya, menanggapi pertanyaan atau menanggapi jawaban itu boleh saja ya Ibu ya, tapi disesuaikan. Kalau kita lihat apakah pertanyaannya nanti akan bisa kita jawab dengan baik, begitu ya Ibu ya, karena kita ada timer. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang ada kesempatan satu kali lagi Ibu untuk bertanya kepada Bapak Hasan Madura. Waktunya 1 menit dari sekarang. Dipersilahkan Ibu. Ya, pertanyaan saya ya, Bapak mengatakan tadi apa ya, manusia berkorban untuk Tuhan. Ya, Bapak mengatakan manusia berkorban untuk Tuhan. Saya sekarang bertanya Pak, apa ada di depan Bapak ada manusia yang berkorban untuk Tuhan gitu? Menyerahkan dirinya mati buat Tuhan gitu. Apakah ada hukumnya di dalam keislaman mati ya, menyerahkan dirinya berdarah-darah untuk menyenangkan Tuhannya? Silakan, saya mau tanya Pak. Baik, itu saja Ibu. Ya. Iya, terima kasih Ibu. Ibu ada kesempatan menjawab nanti di terakhir Ibu ya, satu kali lagi. Terima kasih Ibu sudah memberikan pertanyaan kepada Bapak Hasan Madura. Untuk berikutnya kami persilahkan Bapak Hasan Madura untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Uti. Mangga, dipersilahkan Akang. Terima kasih. Apakah ada manusia berkorban untuk Tuhan? Ya, ada ayatnya Pak. Pertanyaan Bu. Menurut Buti kan begitu ya. Diam Bu. Saya ini Bentar ya Ibu. Iya. Mangga dilanjut. Semua manusia itu ada berkorban. Artinya begini Bu, korban itu Ibu luas gitu. Bukan berkorban berdarah-darah. Ketika kita misalkan mengeluarkan harta benda kita yang selama ini kita simpan, itu juga berkorban. Berkorban jiwa, raga, harta, apapun itu disebut juga dengan kategori korban Bu. Nah, maka dari situ ketika misalkan kita menyembelih hewan, mengeluarkan keringat uang yang kita tabung, kemudian kita membeli kambing dan seterusnya, kemudian dipersembahkan dinisbah seperti orang Israel tersebut, itu adalah bagian dari keringat orang itu sehingga dia membeli kambing itu korbankan yang diperahkan pada tangan tuh itu dalam versi Yahudi. Terus dalam Islam dia itu mengorbankan hak kita, itu juga bagian daripada korban itu sendiri. Ketika kita menyembelih hewan, membelinya hewan yang bagus, domba yang bagus, kemudian disembelih, itu adalah pengorbanan kita agar kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala gitu loh.
Nah ini pengorbanan kita, jangan terbalik seperti apa tadi, Tuhan yang berkorban manusia oleh manusia gitu ya Bu. Segala sesuatu yang berkorban itu intinya yang berkorban itu membutuhkan anugerah dari Tuhan itu sendiri gitu. Dan Tuhan membutuhkan anugerah dari manusia gitu Bu. Anak mengorbankan dirinya untuk manusia. Ini kali Bu. Ibu tadi berbicara tentang apa ya? Tentang Ishak, anak perjanjian gitu Bu. Bu ya. Anak yang dijanjikan itu memang ini Bu, memang Ishak, karena pada posisi kalau saya baca di dalam Kejadian di situ ketika Abraham berumur 86 dan kemudian di situ dikatakan lahir Ismail saat Nabi Ibrahim berumur 86 tahun, dan kemudian itu dan setelah Ishak lahir dan kemudian berbicara tentang Tuhan datang kepada Abraham ini juga, kamu sedih, saya akan memberikan anak aja kepada Sarai gitu loh Bu. Nah ini membuktikan bahwa Tuhan itu juga memberikan anak kepada Ishak kan gitu Bu. Tapi jaraknya 16 tahun setelah perjanjian, setelah pelaksanaan kurban tersebut gitu loh Bu. Karena dalam Al-Quran ini sudah jelas dalam di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 113 itu dengan terangnya dikatakan kronologisnya seperti itu gitu loh. Juga di dalam kalau Ibu baca pada saat itu kan di Kejadian 22 ayat yang kedua itu ada nama Ishak yang Ibu sebutkan tadi yang dikorban. Ayat inilah Bu yang jadi rujuk Kristen satu-satunya gitu. Namun setelah besar dari kronologisnya kalimat yakni Ishak ini sangat janggal gitu Bu. Kalimat dalam Kejadian itu sudah sempurna jika tidak ada kalimat yakni Ishak. Karena di situ anak tunggal adalah anak pertama sebelum punya adik. Dia pasti Ismail gitu loh Bu, karena Ismail adalah anak yang pertama gitu. Dalam Kejadian Nabi Ibrahim mengatakan di Kejadian 25 yang 11 itu, karena ia pun anakmu. Jika Kristen tidak mengakui Ismail alaihissalam sebagai anaknya Nabi Ibrahim, maka Kristen tingkat hadap suci sendiri itu. Nah, Ismail ini kan anak gitu. Terus juga anak Ibrahim alaihissalam adalah Ismail. Karena Ismail paling tua itu tertera dalam Kejadian 22 ayat 2 sudah apa ya? Kejadian 22 ayat yang kedua yang Ibu sebut itu menurut saya adalah mengalami distorsi menurut saya gitu. Karena akan hanya yakni Ishak ini hanya menambah kejanggalan atau kontradiksi dalam Bible Ibu sendiri. Ismail dan Ishak, Ibrahim alaihissalam punya hubungan baik gitu loh Bu. Punya hubungan baik, gak ada istilah anak ini anak, gak ada Bu. Ismail dan Ishak ini akhirnya menjadi gitu loh Bu. Ini membuktikan bahwa kerukunan Ibrahim, Ishak dan Ismail gitu. Tidak ada di sini yang mengatakan apa kebencian terhadap Ismail dan seterusnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab atas pertanyaan Ibu Uti. Terima kasih. Untuk berikutnya, Bapak kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Uti, waktunya 1 menit. Dan kami ingatkan tadi adalah jawaban yang terakhir ya Bapak ya. Dan ini pertanyaan yang terakhir untuk sesi tanya jawab ini. Mangga dipersilahkan Bapak, waktunya 1 menit. Nah, Ibu Uti tadi tidak pernah menjawab apa yang saya tanyakan gitu. Karena di dalam prinsip Yahudi, manusia ini berkorban untuk Tuhan. Dalam Islam pun sama, manusia itu berkorban untuk Tuhan. Tetapi dalam versi Ibu Uti sebagai umat Kristen ini terbalik gitu. Malah Tuhan yang berkorban manusia gitu loh. Sehingga Tuhannya harus dibunuh. Ini menurut saya adalah terbalik. Bagaimana Ibu Uti itu mengatakan Tuhan yang berkorban untuk manusia gitu. Ini yang harus Ibu Uti jawab dulu. Saya tidak butuh yang lain Ibu Uti. Tadi Ibu Uti tidak pernah menjawab kalimat yang saya tanyakan gitu. Itu yang harus Ibu Uti jawab gitu.
Ya, Terima sudah kasih. Bapak. Iya. Terima kasih Bapak Hasan sudah memberikan pertanyaan untuk Ibu Uti. Terima kasih sekali lagi. Untuk berikutnya kepada Ibu Uti, mohon bertanya, apakah sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Bapak Hasan? Iya, saya udah. Iya, terima kasih. Namun sebelumnya mohon izin ya Ibu ya, saya akan menyampaikan bahwa diskusi ini diselenggarakan oleh ISDN Media dan disiarkan secara langsung di YouTube resmi ISDN Studio dan dilangsungkan kembali oleh Farhan Muslim Channel, Nyam Nyam Channel, Uti Watimena Channel, Hasan Madura Channel. Apabila ada saran, kritik, atau berminat untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN, bisa melalui call center +1 463 600 9009. Begitu juga untuk mengetahui program-program apa saja yang ada di ISDN ini yang tentunya sangat menarik dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dalam berkehidupan beragama. Kiranya teman-teman menyimpan untuk diakses link Zoom ISDN ini. Terima kasih kepada para partisipan dan juga sahabat-sahabat di live chat YouTube. Selamat menikmati diskusi. Kami ingatkan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat ada tandem paling menarik antara Akang Satria Muslim dan juga Akang Farhan bersama Bapak Herman Hias dan Bapak Rudi Yohanes. Mangga, terima kasih semuanya. Dipersilahkan kepada Ibu Uti untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hasan Madura. Mangga, dipersilahkan Ibu. Ya, saya bukan tidak menjawab, saya sudah menjawab, mau menjawab berapa kali, Pak. Ya, saya menjawab, ya kenapa Tuhan mengorbankan diri sebagai manusia sudah saya kasih tahu. Karena dia harus menanggung kutuk dosa yang tidak mampu manusia itu tanggung, karena dia mengasihi seluruh isi dunia ini, dan seluruh isi dunia ini sudah berdosa, dan sebagai akibatnya dari dosa itu mereka harus dihukum. Nah, tetapi masalahnya karena Allah itu begitu besar mengasihi umatnya, itulah sebabnya dia mengorbankan diri. Nah, kalau begitu saya bertanya, justru Bapak yang tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah manusia harus berkorban dengan Tuhannya? Karena korban yang dimaksudkan ini harus sejajar. Korban buat kami adalah Tuhan mati buat kami. Ya, Tuhan mengorbankan dirinya buat kami adalah dia mati buat kami. Tetapi Bapak mengatakan manusialah yang berkorban untuk Tuhan. Lalu siapa yang mati yang rela mati itu untuk berkorban demi Tuhannya? Apakah ada di tempatnya Bapak? Iya kan? Ada perintah untuk itu. Yang mungkin kalau yang Bapak maksudkan itu adalah menyembah dia, taat kepadanya. Tetapi kalau yang namanya berkorban ya harus sama dong. Tuhan mengorbankan dirinya untuk manusia karena dia mengasihi seluruh isi dunia manusia. Dan Bapak juga tidak mau terima, saya sudah bilang. Yang dimaksud dengan anak perjanjian tunggal itu adalah anak yang sudah dijanjikan. Adapun Ismail itu lahir karena Sarah tidak percaya. Ya tetap kan saya tadi sudah bilang, ya Abraham sendiri sebetulnya minta supaya Ismail itulah yang disebut anak tunggal, tetapi Elohim tidak mau menyanggupinya. Elohim tetap bersikukuh bahwa anak perjanjian itu, anak yang disebut tunggal itu adalah anak yang berdasar dari keturunan Sarah yang sudah dia tentukan. Jadi walaupun Ismail lahir itu tidak dianggap. Karena apa? Karena itu kan karena ketidakpercayaan Sarah, akhirnya dia menyuruh budaknya untuk ditiduri lalu punya anak. Ya jadi ya memang begini urusannya gitu loh. Memang begitu, Tuhan tidak bisa dikongkalingkong, tidak bisa direkayasa. Ketika dia menyatakan anak yang sulung itu, anak yang tunggal itu adalah Ishak, walaupun dia akhirnya Abraham menikah lagi gitu kan, melahirkan seorang anak yang sebelum Ishak lahir, tetap Tuhan tidak memandang itu. Karena itu dilakukan karena ketidakpercayaan. Kan sudah saya bilang kan, tetap Ishak yang menjadikan anak perjanjian. Jadi terserah Bapak mau terima atau tidak, itu urusan Bapak gitu loh.
Ya, bapak yang tidak mau terima, jangan bapak mengatakan distorsi lah apa loh. Yang dimaksud anak tunggal itu karena apa? Karena sesuai dengan linknya, sesuai dengan planningnya, sesuai dengan rencana agung karya Allah itu. Ishaklah yang menjadi anak yang merupakan pengorbanan itu. Yang menjadi pertanyaan saya kan di dalam kitab bapak adalah Muslim mengatakan anak sulung itu adalah anaknya sulung itu adalah yang dikorbankan itu adalah Ismail. Tetapi itu cerita sama sekali tidak sama. Ada banyak sekali cerita-cerita di dalam Al-Qur'an yang bertentangan dengan kejadian sejarah yang sebenarnya gitu loh. Ya, Abraham itu tidak mempunyai 2 orang putra seperti yang ditulis di dalam itu, tetapi dia mempunyai 8. Ya, dia bukan mempunyai 2 istri, tetapi dia punya 3. Lalu dia tidak membesarkan keturunannya itu di lembah Mekah. Tidak ada, Pak. Tidak ada catatan yang mencatat bahwa dia membangun Ka'bah. Enggak. Ya, tetapi dia membesarkannya di Hebron. Ya. Lalu di itu juga di Hebron di dalam Kejadian 13 ayat 6 sampai yang disebut namanya dalam bahasa Arab sampai hari ini yaitu El Kalul. Ya. Hebron itu El Kalul yang berarti sahabat Allah di dalam Yesaya 41 ayat 8. Lalu Kejadian 11 ayat 28 sampai 31 menceritakan bahwa kampung halamannya itu adalah di Kasdim, bukan di Mekah gitu loh. Lalu dia mengembara ke negeri Haran seperti terdapat dalam Kejadian 11 ayat 31, bukan di Arab gitu loh, Pak. Nah, jadi ini sebetulnya kalau Bapak memaksakan itu adalah Ismail, ceritanya sendiri sudah beda jauh sekali gitu loh, Pak. Dan ini adalah catatan sejarah yang menyatakan bahwa bukan Ismail yang menjadi anak perjanjian, tetaplah dia adalah Ishak. Ya, di situ dikatakan ya di gini ya. Bahkan setelah itu Elohim mengatakan akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Selalu dia mengatakan seperti ini ya, saya mau kasih ya. Allah Ishak ya, aku adalah Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Ya, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, gitu kan? Ya, ini ya, akulah Allah ya. Kejadian 46 ayat 1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Betsheba lalu dipersembahkannya korban kesembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Nah, ini Yakub anaknya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Yakub habis ya. Sorry. Waktunya sudah habis, Ibu. Mohon maaf. Ya. Ya, terima kasih Ibu sudah memanfaatkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hasan Madura. Untuk selanjutnya kita melangkah ke sesi ketiga yaitu sesi battle ya Ibu Bapak. Sesi battle ini disediakan waktu 20 menit yang mana 20 menit ini adalah waktu milik Ibu dan Bapak untuk bertarung. Hindari debat kusir, dipersilahkan untuk bertanya jawab tentang kitab suci, namun tidak saling menyalahkan. Kita tidak boleh menyalahkan kitab suci orang lain, karena orang lain pun berpeluang untuk mengatakan bahwa kitab suci kita salah. Begitu, tetap jaga etika dan sopan santun dalam bertanya dan juga menjawab. Disahkan bertarung di level kitab suci sebagai informasi agama yang dibenarkan. Begitu, dan kami ingatkan kepada sahabat-sahabat Muslim, ini adalah ruang diskusi Muslim, ruang diskusi rumah kita bersama. Jadi jagalah diksi-diksi untuk berkomentar supaya rumah kita menjadi bersih. Terima kasih, kami persilahkan waktunya 20 menit. Saya akan menghentikan di 20 menit ke depan. Terima kasih, dimulai oleh Bapak Hasan Madura. Oke, begini Bu, Bu Uti, setelah setelah dikaji ulang, saya mengaji ulang dari kronologinya, kalimat yakni Ishak, itulah yang menjadi dalil satu-satunya yang menyebut nama Ishak. Kalimat itu sebenarnya saya sudah sering katakan tadi, sudah sangat sempurna. Jika kalimat itu tidak ada kalimat yakni Ishak, gitu loh, di Kejadian 22 ayat 2 sebut, gitu loh. Karena ini hanya menambah koradiksi saja. Ini karena sebenarnya sudah tahu itu anak tunggal gitu. Nah juga kalau kita lihat di dalam Kejadian 25 ayat 12 itu sebenarnya Ismail ini diakui dalam sendiri sebagai anak
Ya, Abraham. Suaranya Pak, saya nggak jelas itu Pak. Iya, sebentar. Itu saya nggak ngerti Bapak ngomong apa. Iya. Suaranya mohon dikondisikan ya Bapak Hasan dan kembalikan ke tema pada siang ini ya Bapak ya. Ibu Uti mohon lurus dan fokus ke tema ya Ibu Bapak. Dipersilahkan. Mengatakan Abraham itu budak. Udah jelas ya? Sebentar Bapak, kurang jelas Bapak. Sebentar. Halo? Ya. Halo, ini mana ini? Udah jelas. Pak Jari. Halo, halo. Assalamualaikum. Jelas, jelas. Masih putus-putus Bapak. Aduh, bahaya ini. Sebentar. Sebentar, mohon bersabar ya Ibu Uti. Nggak apa-apa. Mungkin apa sini? Iya. Mangga Bapak. Pas HP-nya mungkin. Dikondisikan dulu Bapak supaya pertanyaan bisa ditangkap oleh Ibu Uti dengan baik. Dan begitu Iya, pun Ibu Uti. betul, betul. Ya. Sebentar. Ini stop dulu timernya ya. Iya, timer di Ya, Halo, ya. gimana ini? baik, mungkin agak panjang sedikit ngomongnya Bapak bicaranya. Halo, ini Iya. apa masih putus apa enggak ini? Tidak Bapak. Tidak, mangga dilanjut. Oh iya, tadi ibu itu mengatakan bahwa apa ya, Hajar ini adalah dia itu anggaplah dia itu budak langsung ditiduri gitu loh. Padahal kalau Ibu Uti membaca Kejadian 16 ayat yang ketiga, di situ sudah jelas bahwa Abraham ini menikahi Hajar gitu. Menikahi Hajar, ketika dinikahi walaupun statusnya apa, tentu saja ini menjadi istri Abraham gitu. Ibarat gini Bu, orang Yahudi itu semuanya itu dulu dari budak Bu. Anda dari budaknya orang Mesir dulu Bu. Semua orang Yahudi itu adalah budaknya orang Mesir gitu. Kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa gitu. Apakah Ibu mengatakan wah orang Israel itu budak semua gitu? Tidak. Misalkan ibu menganggap Hajar ini adalah seorang budak ketika dinikahin oleh Abraham, maka dia menjadi orang yang merdeka, menjadi istri sahnya Nabi Ibrahim gitu loh Bu. Tetapi dalam versi Islam, kalau dilihat dari sejarahnya, dari pendapat Manakhim Ali dan seterusnya, Siti Hajar ini adalah putri raja daripada Mesir yang pernah memperbudak Israel itu sendiri gitu loh Bu. 5 yang akan datang daripada Abraham itu gitu loh. Nah ini sebenarnya kalau menurut pendapat orang yang memahami tentang Hajar, dia itu adalah putri raja daripada Raja Mesir gitu loh. Ini menurut yang saya dengar gitu loh Bu. Namun saya hanya mendengar dari Manakhim Ali waktu itu ketika dia menjabarkan siapa Hajar itu. Terima kasih, itu aja. Mungkin Ibu bisa menyanggahnya gitu loh. Ya, Bahwa kan ngomong terus, saya juga punya waktu Pak. Waktu itu cuma sedikit Pak. Jadi jangan itu, nanti saya mau jawab ya. Jadi begini Pak ya, kalau Bapak mengatakan menurut pendapat Muhammad Menahem Ali, saya tidak percaya dengan pendapat Pak Menahem Ali. Apalagi dia mengatakan bahwa Hajar itu adalah seorang budak ya, seorang budak lalu dia merupakan latar belakangnya dia adalah putri raja dari Raja Mesir. Bagaimana mungkin ada seorang putri raja menjadi budak Pak? Itu diapain? Kalau ada kejadian seperti itu Pak ya.
Ini pakai logika. Kejadian seperti itu, putri raja yang dijadikan budak itu artinya dia kerajaan putri raja itu harus dikalahkan dulu, Pak. Dikalahkan dulu, harus ditumpas habis, lalu putri rajanya dijadikan budak. Sama seperti pada pemerintahan waktu itu ya, semua orang yang begini ibu nggak paham ya maksud saya. Jadi nggak ada di Alkitab, tidak ada dicatat seperti yang maksud budak di sini gini Bu, karena seorang raja ini kagum kepada Abraham, maka putrinya ini akhirnya dihadiahkan kepada Pak, saya Abraham, tidak gitu menerima karena tidak ada catatan di tempat kami. Adapun kalau catatan di tempat lain, yang jelas Hagar adalah seorang budak dan dia telah mengikuti tuannya Sarah. Ya, seorang budak latar belakang pada waktu sebentar Pak, latar belakang budak pada waktu itu mereka merupakan turunan demi turunan. Dari budak itu lahir anaknya budak, lalu tetap dia turunan dan demi turunan ya. Tidak ada budak yang dibeli pada saat dia muda. Biasanya itu mereka turunan demi turunan ya. Ada beberapa tahun ya di dalam Ibu salah. Bentar. Ada itu beberapa bisa tahun dari pembebasan membeli. budak pada saat itu ada 50 tahun itu budak-budak harus dibebaskan ya. Jadi nggak kena. Jadi tanya sama Menhem Ali, dia tahu nggak kronologis, dia tahu nggak budayanya orang Yahudi pada saat itu ya. Budak-budak itu biasanya itu mereka udah keturunan keberapa anaknya melahirkan ya. Jadi budak juga melahirkan, apalagi ini budaknya Sarah gitu. Bapak mengatakan dia raja itu nggak. Ibu salah. Misalkan gini Bu, raja mana harus ada ceritanya. Nah, sekarang yang menjadi masalah Pak ya, yang menjadi masalah bukan soal dia menikah atau tidak. Ini bicara tentang planning besar Allah untuk membawa bangsa Israel. Nah, kalau Ibu bicara budak, maka bangsa Israel itu menjadi budaknya Mesir gitu. Nah, sekarang gini Pak ya, sekarang Elohim sendiri tidak pernah mengatakan akulah Allahnya Israel, akulah Allahnya Allahnya Ismail, Allah Yakub gitu. Nggak ada cerita, nggak pernah dia cerita seperti itu Pak. Ya, di dalam Kejadian 28 ayat 13, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Selama dia memperkenalkan dirinya, aku Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang Ibu baca ini adalah yang Ibu baca dari Tuhan sendiri. Yang Ibu baca kan kitab orang Yahudi Bu. Nah, maksudnya ketika kenapa, ada Pak? kalimat Yahudi. Maksudnya yang saya baca kitab Yahudi. Nah, sekarang saya mau nanya, Bapak itu Abraham itu, Ibrahim itu kitabnya siapa Pak? Kitabnya orang Arab Pak. Memangnya perjanjian lama itu kitabnya Abraham. Saya baca kitab Yahudi, Bapak juga baca kitab orang Arab. Masalahnya di mana Pak? Memangnya perjanjian lama itu kitabnya Abraham menurut Ibu? Sekarang enggak. Sekarang Saya tanya, gitu loh. perjanjian lama ini kitabnya Abraham atau bukan menurut Ibu? Maksudnya perjanjian lama kitab Abraham itu maksudnya apa? Iya kan Ibu mengatakan nggak pernah di dalam Alkitab nggak pernah menyebut tuannya Ismail. Ini kan perjanjian. Iya, ini kan ini menyatakan dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah. Apakah Nabi Musa itu sezaman dengan Abraham? Elohim mengatakan Allah Abraham ini sudah terpisah ini Bu. Keturunannya yang keturunan Ishak jadi Yahudi, yang keturunan Ismail di untuk Arab ini Bu. Makanya Israel. Tapi masalahnya bukan itu Pak, bukan keturunan Ismail itu. Enggak, yang Ibu baca adalah versi Yahudi gitu loh. Bukan dari keturunan Ismail akan lahir penebus itu. Tidak bicara tentang itu. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Itu yang dikatakan orang Yahudi Bu. Bukan Abraham yang mengatakan seperti itu gitu loh. Maksudnya? Nah, inilah makanya ada Bapak mengerti kronologis cerita Pak. Semua kejadian Anda hanya melihat kitab yang sudah lama itu menjadi bangsa yang menjadi Yahudi gitu loh Bu. Enggak asal potong-potong ayat gitu. Ini Bapak asal potong-potong dari cerita Ibu membaca dari kacamata sebelah, dari versi Yahudi aja gitu loh Bu. Maksudnya versi Yahudi apa? Ini kan Ibu membaca perjanjian lama, itu kan orang Yahudi. Terus masalahnya Pak? Dulu, Bang, maaf Ya. Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu mohon maaf ya. Kesatu saya ingin menanyakan timer harus dimunculkan. Keduanya,
hindari debat kusir. Ibu Uti Iya. mohon Baru mau ngomong lah itu dong. Saya dikasih kesempatan bicara. Iya, Ibu Uti mohon didengarkan dulu, disimak dulu ya pertanyaannya. Jadi jangan dipotong-potong ya. Timer nggak bisa kalau debat. Iya. Dia ngomong dia nggak kasih kesempatan buat kita. Betul. Sabar Ibu Uti, sabar. Jadi nggak dikasih kesempatan. Ya, tapi Ibu Uti tidak akan bisa menjawab kalau pertanyaannya tidak selesai dan tidak bisa disimak dengan baik, begitu ya. Karena coba aja lihat nggak akan selesai. Iya, sebentar. Iya, nggak bisa. Ya, dan juga Ibu Uti, ya timer sebentar. Dan juga, Ya. oh iya. Oke, timer. Ya, baik. Dan Ibu, mohon diklarifikasi lagi yang tadi tolong luruskan kembali bahwa pembicaraan Ibu siapa yang dikurbankan, sementara topiknya kurban atau kurbanut menurut pandangan Islam dan Kristen, begitu ya. Jadi tadi menurut Bapak Hasan, Tuhan itu butuh manusia atau butuh Tuhan, begitu ya. Itu mungkin. Jadi mohon Bapak Hasan dan juga Ibu Uti tertib dalam bertanya dan juga menjawab supaya para netizen bisa mendengarkan dan menyimak diskusi ini dengan baik, begitu ya. Bapak Ibu mohon maaf, silahkan dilanjut. Oke, 5 menit. Waktunya baik. Iya, tapi tadi kepental atau bagaimana ya? Oh ada, iya. Boleh? Iya, sambil menunggu Teteh Dita untuk menampilkan timer. Kami ingatkan kembali bahwa nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat ada tandem paling menarik antara Akang Satria Muslim dan juga Akang Farhan melawan Bapak Herman Hills dan juga Bapak Rudi Yohanes. Mangga dipersilahkan. Ya, saya ya 3 menit ya. 3 menit aja. Bebas. Ya, tetapi kalau saya ngomong ya ada itu dulu. Jadi saya begini Pak, ya saya mau kasih tahu ya. Tadi apa lagi tuh ya? Iya. Tuhan kami itu Pak, Allah kami itu mengorbankan dirinya karena Dia itu adalah Bapa kami. Kami digambarkan bahwa Tuhan itu mengorbankan diri, Dia adalah ayah kami yang akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan anaknya. Bukan anaknya yang disuruh menyelamatkan bapaknya. Tuhan bagi kami itu adalah pembela kami, ya. Adapun kami ini hanya diminta untuk taat dan patuh kepadanya, tetapi tidak pernah diminta untuk mengorbankan diri untuk kepadanya, bahkan mati berdarah-darah. Tidak ada yang seperti itu, Pak. Karena Dialah pembela kami. Itulah bedanya. Bapak mengatakan bagaimana manusia Tuhan membela mengorbankan diri untuk umatnya. Nah, itu alasannya saya sudah kasih tahu. Karena Dia adalah Bapa kami, dan kalau anaknya celaka, Dia akan melakukan apa saja. Dia adalah gembala kami, Dia adalah Bapa kami, digambarkan seperti itu. Nah, kalau di Bapa itu kan Tuhan Bapa itu tidak seperti Tuhan kami. Tuhan Bapa itu adalah majikan Bapa dan Bapa adalah hambanya. Oleh sebab itu, hamba itu berhak dan berkewajiban untuk membela kehormatan Bapa Tuannya. Beda Pak, kita beda konsep ketuhanan kita beda. Allah kami membuat kami karena Dia itu mengasihi kami sebagai anak-anaknya. Kami ini disebut anak-anaknya. Dia tidak mau satu dari kami binasa, gitu loh Pak. Oke, ya Bu, tema kita adalah korban atau korbanot. Kalau kita mengaca kepada bangsa Yahudi, korban itu orang Yahudi berkorban untuk persembahkan korbannya kepada Tuhan. Sedangkan umat Islam juga berkorban untuk Tuhan, gitu loh Bu. Nah, umat Kristen ini beda sendiri, padahal umat Kristen itu mengikuti perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, gitu loh. Kan begitu. Nah, ketika Ibu mengatakan tadi bahwa Ibu ini seperti ayahnya, seperti Tuhan ini seperti ayahnya Ibu, artinya ayah ini sangat membutuhkan anak, gitu loh. Sangat membutuhkan. Ketika anaknya minta uang gak dikasih, anaknya kabur. Ayahnya mencari-cari, gitu loh. Seperti itu. Begitu
menurut saya, pandangan saya ini sangat apa ya, sangat di luar agamis gitu loh. Karena apa? Karena seharusnya manusia ini berkorban untuk Tuhan agar supaya manusia ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan itu sendiri gitu loh, Bu. Maka cara pengorbanan kita semampu kita, Bu. Kita punya harta benda, maka kita belikan serahkan uang kita seadanya gitu, diberikan kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Kalau kita punya uang lagi, berkorban menyembelih kambing dan semua itu dibagikan kepada orang. Nah, ini bentuk pengorbanan kita terhadap Tuhan gitu loh, Bu. Dan pengorbanan ini untuk saya sendiri gitu loh, Bu, bukan untuk Tuhan gitu loh. Cuman niat kita itu lillahi ta'ala, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan yang berdarah-darah demi manusia. Ibu, ini kebalik menurut saya gitu loh. Tuhan berdarah-darah seakan-akan saya alhamdulillah dijadikan seorang muslim. Karena di dalam Islam itu Tuhan itu Maha Pengampun gitu loh, Bu. Apapun dosa manusia di dalam ajaran Islam, jika orang itu bertobat maka Allah Maha mengampuni. Alhamdulillah saya bersyukur menjadi orang muslim, sehingga apa? Sehingga saya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan keyakinan Buti, gak ada ampunan, gak ada maaf, seolah-olah Tuhan Ibu ini tidak bisa mengampuni gitu. Kecuali Tuhannya itu harus berdarah-darah gitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa gitu loh pandangan Ibu. Ibu yang berdosa kok Tuhan yang berdarah-darah gitu loh. Nah, ini menurut saya adalah kekeliruan karena di dalam pandangan Yahudi tidak seperti itu. Di dalam pandangan Islam juga tidak seperti itu, Bu, gitu loh. Nah, Ibu boleh ngomong nggak, Pak? Udah ya, silakan. Saya poinnya, masa saya nggak boleh ngomong sampai selesai nih? Nah, silakan. Pak ya. Kan saya udah bilang, Bapak yang tidak mau terima kenyataan Tuhan yang sebenarnya. Bapak mengatakan bahwa orang Yahudi mempersembahkan korban untuk Tuhan. Tetapi yang tidak Bapak ketahui, orang Yahudi mempersembahkan darah untuk Tuhan itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk sebagai korban penebus salahnya mereka. Di dalam Imamat 5 ayat 15 ini, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban, sebagai tebusan salahnya. Itu mereka mempersembahkan korban itu untuk minta pengampunan dosa. Alkitab kami mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Jadi yang Bapak bilang ya Yahudi mempersembahkan korban untuk Tuhan, itu Yahudi yang mana? Tidak ada Tuhan meminta nyawa manusia untuk dia lihat gitu. Nggak ada. Tuhan itu adalah Allah yang merancangkan kebaikan untuk umatnya. Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi umatnya. Ketika dia mengatakan dia mengasihi, dia sekalian menunjukkan buktinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu kalau Tuhan Bapa mengaku bahwa dia menyayangi Bapa, apa dalilnya, apa tindakannya untuk menunjukkan kasihnya itu? Tidak ada sama sekali yang membuktikan bahwa dia telah berkarya untuk penyelamatan Bapak. Bapak cari selamat sendiri. Lalu setelah itu, setelah Bapak katanya mengumpulkan pahala Bapak ditimbang-timbang. Setelah pahala Bapak ditimbang-timbang, Bapak berkewajiban untuk memasuki neraka. Setelah Bapak harus memasuki neraka, Bapak harus melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Dan endingnya adalah ketika Bapak mau mati, Bapak harus mengalami siksa kubur. Nah, setelah Bapak mengalami siksa kubur, Bapak akhirnya endingnya apa? Semua tergantung daripada ridho Allah. Setelah demikian banyak mengalami siksa neraka, ujung-ujungnya Allah yang menentukan. Nah, yang begini Bapak bisa melihat di mana rasa sayangnya. Oke, Bu, Anda sudah jadi 2 menit. Seperti itu gitu loh, Pak. Ya, saya tadi 2 menit, Tuhan Bu. kami mati sebentar. Tuhan kami mati karena mengasihi kami. Bahkan sudah disosialisasikan lewat kehidupan Ishak itu. Ishak itulah yang menjadi anak perjanjian gitu loh, Pak. Ya, silakan. Nah, Ibu tadi mengatakan orang Yahudi itu berkorban untuk penebus dosa mereka sendiri. Itu kan Iya. begitu, Bu. Kan ada ayatnya. Nah, iya.
Ya sebentar Bu, jangan dipotong dulu. Nah ini orang Yahudi karena merasa berdosa, karena dosa sendiri, dia itu akhirnya mengorbankan kambing agar dosanya diampuni. Nah kalau dengan kambing cukup, kenapa harus ibu mengatakan Tuhan harus berdarah-darah, harus Tuhan yang disembelih gitu loh Bu. Nah ibu ini mau sementara orang Yahudi ini menyembelih kambing, menyembelih domba agar dosanya diampuni. Ini cukup gitu loh Bu. Sudah cukup. Tidak perlu orang Yahudi ini menyembelih Tuhan, tidak perlu. Tetapi hanya binatang yang disembelih oleh orang Yahudi. Nah, ini sinkron, ini sama dengan ajaran Islam. Ketika dalam ajaran Islam orang itu melakukan kesalahan seperti yang saya sebut dengan dam. Dam ini adalah mengalirkan darah hewan. Dia itu adalah sebagai apa ya? Ketika kita melanggar kewajiban yang harus dilakukan, maka kita itu harus membeli hewan. Dan kemudian hewan itu disembelih. Ini sama prosesnya seperti Yahudi, walaupun beda dalam syariatnya gitu loh Bu. Hewan yang disembelih bukan Tuhan yang disembelih gitu loh Bu. Nah, ketika ibu berbicara tentang apa kasihnya dalam Islam, di dalam ajaran Islam Allah itu maha pengampun Bu gitu loh. Maha pengampun ketika sebesar apapun dosanya, ketika manusia itu bertobat maka Allah mengampuni semua dosanya. Gitu loh Bu. Ketika manusia ini benar-benar bertobat gitu loh Bu. Di dalam Islam Allah itu disifati dengan Ar-Rahmanir Rahim, yaitu kasih dan sayang. Kalau di dalam ajaran ibu misalkan hanya kasih aja sifat Tuhan, maka dalam Islam lebih sempurna, yaitu kasih dan sayang gitu loh Bu. Ar-Rahmanir Rahim gitu loh Bu. Ini lebih sempurna daripada ajaran Kristen itu sendiri gitu loh Bu. Itu di dalam ajaran Islam. Kalau kita lihat lagi di dalam di dalam ajaran orang Yahudi seperti korbanot ini di situ dikatakan korban penghapus dosa dan seterusnya. Itu cukup kambing Bu yang disembelih. Karena itu ajaran diri Tuhan, bukan malah menyembelih Tuhan hingga Tuhan berdarah-darah. Ini ya apa ya, bertentangan dengan ajaran yang di dalam kitab ibu sendiri. Itu biasanya korbanot ini banyak tergambar di dalam kitab imamat, itu banyak sekali Bu gitu. Pak, itu saya waktunya kapan Pak? Udah habis Pak, sebentar lagi. Ya silakan Bu. Ya, lalu Bapak mengatakan, apalagi sudah kepanjangan sih ya. Ya, Alkitab kami mengatakan ya bahwa pengampunan dosa yang dilakukan ya, pemotongan hewan-hewan korban darah itu hanyalah untuk menggambarkan bahwa akan ada satu kali kelak bahwa anak Allah itu akan datang untuk menebus dosa manusia. Dialah yang menjadi kambing domba itu, Pak. Itu hanya sosialisasi yang telah diterapkan oleh Musa. Itu tidak berlangsung selamanya, hanya untuk sementara, menunggu saat hari hanya. Ketika Tuhan Yesus datang dan mati di salib, itulah gambaran dari semua itu. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Menggenapi apa? Menggenapi semua yang telah disosialisasikan, semua yang telah ditulis oleh hukum Taurat pengampunan dosa, ya, dan hampir segala sesuatu dilakukan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Penumpahan darah Yesus itu telah terjadi satu kali dan untuk selamanya, ya. Di dalam Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk untuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan
menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu dia. Ini semua adalah gambaran. Oke Bu, ini ya. sudah mau habis waktunya. Ini Iya, itu Bu, ya. sosialisasi Pak yang mereka dilakukan. Untuk mengerti. Oke lah, ibu tadi ya berbicara tentang apa domba dan segala macam ya. Bu, kalau hanya tidak berdosa yang harus menjadi korban, maka untuk itulah domba yang dikorbankan, Bu. Itu kan karena domba itu tidak punya dosa juga gitu loh, Bu. Kalau hanya berdasarkan dengan dosa, domba itu juga tidak punya dosa gitu loh, Bu. Malah lebih baik domba karena tidak ada segi kemanusiaannya sama sekali. Sendiri Pak, silakan saja berasumsi Pak. Enggak, kalau memang manusia ini berdosa dari Adam, maka domba ini terputus gitu loh, Bu. Lebih Jadi baik bilang itu sementara Pak, sambil menunggu hari kedatangan penebusan itu. Di dalam Yesaya 53. nggak ada di dalam korbanot sampai sekarang Maaf, pun. di dalam Yesaya Bapak Sampai sekarang pun orang Yahudi tidak pernah mengatakan Yesus itu sebagai korban sembelihan, tidak pernah, Bu. Bahkan orang Yahudi sampai sekarang orang Yahudi, kalau orang Yahudi yang memberi yang percaya kepada Taurat tidak pernah mengatakan Yesus itu sebagai korban itu. Pak, kalau Yahudi KW kami menolaknya Pak. Iya, sudah Bapak Ibu. Terima kasih sudah melalui 20 menit di sesi beta. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sahabat-sahabat netizen bisa menyimak atau bisa mengambil hikmah dari argumen-argumen yang Bapak Ibu sampaikan. Untuk berikutnya kita melangkah ke sesi closing statement, karena tadi yang melakukan opening adalah Bapak Hasan Madura, maka untuk closing giliran kepada Ibu Uti, kami persilakan untuk melakukan closing statement terlebih dahulu sekaligus menyimpulkan diskusi sama Bapak Hasan. Mangga dipersilakan, waktunya 7 menit Bapak. Ibu. Ya, saya nggak apa ya, saya duluan ya, walaupun nanti di belakangan dikasih kesimpulan saya dibikin termin baru ya, nggak apa-apa, ini udah trik, saya udah tahu ya. Jadi begini ya, di dalam yang kita bicarakan tadi ya, sudah terbukti bahwa